Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, welcome to my YouTube channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas mengenai ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial? Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran tentang pendidikan dan perubahan sosial, dan yang kedua hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial, dan yang ketiga tafsir ayat tentang pendidikan dan perubahan sosial. Oke, langsung saja. Poin pertama yaitu mengenai ayat Al-Quran tentang pendidikan dan perubahan sosial. Apa saja sih ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan dan perubahan sosial? Simak, mari tetap disimak ya. Pertamanya kita akan membahas mengenai ayat Al-Quran tentang pendidikan. Yang pertama itu ada Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah Maha Pemurah. Dia mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian ada Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 13 yang berbunyi wa syakkar lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda keputusan Allah bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya ada Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 9 yang artinya, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran tentang perubahan sosial. Yang pertama yaitu ada Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 53 yang berbunyi Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim. Yang artinya, siksaan yang dengan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang perubahan sosial ada Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 yang artinya berbunyi, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kemudian ada Quran surat Muhammad surat ke-47 ayat 38 yang artinya, ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah yang Maha Kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Kedua ayat tersebut tentang
perubahan sosial berbicara tentang perubahan hikmat menggunakan kata ma, sehingga mencakup perubahan apapun, yakni baik dari nikmat positif menuju nikmat murka atau negatif maupun dari negatif ke positif. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut kedua ayat di atas. Yang pertama, ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial yang berlaku bagi masyarakat yang lalu, masa kini, dan masa mendatang. Keduanya berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan, bukan menyangkut orang per orang atau individu. Ini dipahami dari penggunaan kata kaum atau masyarakat pada kedua ayat tersebut. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. Kemudian yang kedua, ayat tersebut berbicara tentang kaum, maka berarti bahwa ketetapan atau sunatullah yang dibicarakan ini berkaitan dengan kehidupan duniawi, bukan ukhrawi. Hal ini mengantar kita berkata bahwa ada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi dan ini akan terjadi di akhirat kelak. Oke, untuk poin keduanya yaitu mengenai hadis tentang pendidikan dan perubahan sosial. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat surat sebelumnya mengenai Allah tidak akan merubah keadaan suatu bangsa dari kenikmatan dan kesejahteraan yang dinikmatinya menjadi binasa dan sengsara, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan aniaya dan saling bermusuhan, seperti perbuatan kerusakan dan dosa di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan sebagai pewarari sebagai berikut: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Bakyah dari Khalid, dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Amr bin Aun berkata, telah mengabarkan kepada kami Husyam secara makna dari Ismail dari Qais, ia berkata, setelah mengucapkan pujian dan mengagungkannya, Abu Bakar berkata, wahai manusia sekalian, kalian telah membaca ayat ini, namun kalian tidak meletakkannya sebagaimana mestinya. Jagalah dirimu, tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-Maidah ayat 105. Wahab menyebutkan dari Khalid, Abu Bakar berkata, kami mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang melihat kezaliman kemudian tidak mencegah dengan tangannya, maka sangat dikhawatirkan Allah akan menimpakan siksa kepada mereka secara merata. Amru menyebutkan dari Husyaim, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kemaksiatan yang dilakukan pada suatu kaum, kemudian mereka mampu mencegahnya tetapi tidak mau mencegah, melainkan Allah akan meratakan siksa kepada mereka. Abu Daud berkata, Abu Usamah dan sekelompok orang juga meriwayatkannya sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid. Sedangkan Syu'bah meriwayatkan dengan lafaz di dalamnya, tidaklah suatu kemaksiatan dilakukan pada suatu kaum, sementara jumlah mereka lebih banyak dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Hadis Abu Daud nomor 3775. Oke, selanjutnya poin ketiga dari pembahasan video kali ini yaitu tafsir ayat tentang pendidikan dan perubahan sosial. Seperti yang telah saya jelaskan di pertama, ada beberapa ayat tentang pendidikan dan perubahan sosial. Di sini saya akan membahas satu tafsir dari per ayat dari pendidikan dan perubahan sosial. Untuk tafsir ayat ayat tentang pendidikan, saya akan mengambil tafsir surat Al-Alaq surat 96 ayat 1 sampai 5. Dan untuk tafsir ayat tentang perubahan sosial, saya mengambil tafsir Quran Surah Anfal ayat surat ke-8 ayat 53. Tafsir tentang ayat pendidikan yaitu Al-Alaq surat ke-96 ayat 1 sampai 5. Ayat 1, Allah menyuruh Nabi agar membaca, sedang beliau tidak pandai membaca dan menulis. Maka dengan kekuasaan Allah ini, beliau dapat mengikuti ucapan Jibril. Dan Allah akan menurunkan kepadanya suatu kitab yang akan menjadi petunjuk bagi manusia. Maksudnya di sini bahwa Allah yang menjadikan dan menciptakan seluruh makhluknya dari tidak ada kepada ada, sanggup seperti menjadi nabi yang tidak bisa menjadi lebih bisa tanpa belajar. Kemudian tafsir ayat kedua, dalam ayat ini Allah mengungkapkan cara bagaimana Ia menjadikan manusia, yaitu manusia sebagai makhluk yang mulia dijadikan Allah dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini,
serta mendudukkannya untuk keperluan hidupnya dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Dan dia berkuasa pula menjadikan insan kamil, manusia yang sempurna di antara manusia seperti Nabi SAW yang pandai membaca walaupun tanpa belajar. Kemudian tafsir ayat ketiga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali nabinya untuk membaca, karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulangi dan membiasakannya. Maka seakan-akan perintah demikian isi bacaan itu menjadi satu dengan jiwa Nabi SAW sesuai dengan maksud firman Allah dalam ayat lain pada surat Al-A'la ayat 6 yang artinya, kami akan membaca Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kemudian tafsir surat Al-Alaq ayat 4. Kemudian dengan ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia menyediakan qalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antar manusia walaupun mereka berjauhan tempat, sebagaimana mereka berhubungan dengan perantara lisan. Kalam sebagai benda pada yang tidak dapat bergerak dijadikan alat informasi dan komunikasi, maka apakah sulitnya bagi Allah menjadi nabinya sebagai manusia pilihannya bisa membaca, berorientasi dan dapat pula mengajar. Kemudian tafsir ayat kelimanya. Kemudian dalam ayat ini Allah menambahkan keterangan tentang limpahan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah yang menjadikan nabinya pandai membaca. Dialah Tuhan yang mengajar manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, yang menyebabkan dia lebih utama daripada binatang-binatang, sedangkan manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu, apakah menjadi suatu keanehan bahwa Dia mengajar nabi-Nya pandai membaca dan mengetahui bermacam-macam ilmu pengetahuan serta Nabi SAW sanggup menerimanya? Selanjutnya, tafsir tentang ayat perubahan sosial yaitu Quran Surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 53. Yang pertama, tafsir Jalalain. Yang demikian itu disiksanya orang-orang kafir disebabkan karena Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum dengan cara menggantinya dengan siksaan, sehingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka, sehingga mereka sendiri mengubah nikmat yang mereka terima dengan kekafiran. Seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah, berbagai macam makanan dilimpahkan kepada mereka sehingga mereka terhindar dari kelaparan, diamankannya mereka dari rasa takut, dan diutusnya Nabi SAW kepada mereka. Kesemuanya itu mereka balas dengan kekafiran, menghambat jalan Allah dan memerangi kaum mukmin. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsir Quran Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 53 dari tafsir Quraisy Shihab. Inilah keputusan yang adil dalam memberi hukuman, sebab Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dikaruniakan pada suatu kaum berupa perdamaian, kesejahteraan hidup, dan kesehatan selama mereka tidak mengubah nikmat itu sendiri dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nikmat itu. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui perbuatan mereka. Kemudian tafsir dari Al-Muyasyar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Hukuman yang berat itu terjadi karena apabila Allah memberikan nikmatnya kepada suatu kaum, maka Allah tidak akan mencabutnya dari mereka sampai mereka sendiri mengubah perilaku mereka, yaitu dari iman, istiqomah, dan bersyukur hingga menjadi kafir, durhaka, dan mengingkari nama Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan hamba-hambanya, lagi Maha mengetahui perbuatan mereka. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya. Okay, everyone, that's all for me. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata